Kemudian beliau bersumpah, kalau sampai Allah memberi anak laki-laki 10, maka yang satu akan dikorbankan. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan doanya, 10 anak bisa dimiliki laki-laki. Nah, ketika akan dikorbankan, dilakukan undian. Selalu berkali-kali diundi yang muncul namanya Sayyid Abdullah, ayah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal ayah Kanjeng Nabi ini adalah anak yang paling disayang oleh kakeknya, oleh Sayyid Abdul Muttalib. Karena itu sudah nadar, akhirnya Sayyid Abdullah ini dituntun, diajak untuk menuju Ka'bah, akan disembelih di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita ngaji tentang peristiwa yang tidak terlepas dengan Maulid. Jadi kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini tidak terlepas karena kelahiran Kanjeng Nabi. Yang kedua karena beliau putra dari Sayyid Abdullah, cucu dari Sayyid Abdul Muttalib. Ada dua peristiwa yang satu menegangkan, yang satu peristiwa yang menyesatkan atau kisah yang menyesatkan. Saya ingin dua hal ini kita bahas pada pengajian kebangsaan di malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ayah beliau yang bernama Sayyid Abdullah itu putra dari kakek beliau Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, Alkisah kakek beliau Sayyid Abdul Muttalib itu menemukan kembali air Zam-Zam yang sudah lama sekali tertutup, tidak diketahui persis tempatnya di mana. Selama beratus tahun mungkin atau berabad-abad. Melalui mimpi, akhirnya Sayyid Abdul Muttalib berhasil menggali tempat yang kemudian disitulah ternyata tempat titik air Zam-Zam. Nah, beliau tidak banyak punya putra. Beliau harus melayani para jamaah haji yang datang ke Mekah atau pedagang dan harus menjadi pelayan Ka'bah, termasuk melayani air minum dari air Zam-Zam yang berhasil gali lagi itu. Maka kemudian beliau bersumpah, kalau sampai Allah memberi anak laki-laki 10, maka yang satu akan dikorbankan. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan doanya, 10 anak bisa dimiliki laki-laki. Nah, ketika akan dikorbankan, dilakukan undian. Selalu berkali-kali diundi yang muncul namanya Sayyid Abdullah, ayah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal ayah Kanjeng Nabi ini adalah anak yang paling disayang oleh kakeknya, oleh Sayyid Abdul Muttalib. Karena itu sudah nadar, akhirnya Sayyid Abdullah ini dituntun, diajak untuk menuju Ka'bah, akan disembelih di situ, karena akan dikorbankan. Nah, orang-orang yang menyaksikan itu pada bertanya, mau dibawa kemana itu Sayyid Abdullah? Kata Abdul Muttalib, aku nadar, dan sesuai dengan undian yang muncul, nama Abdullah yang keluar, maka aku akan korbankan. Semua orang berpendapat, wahai Abdul Muttalib, engkau adalah pemimpin kami. Kalau engkau melakukan ini, nanti yang lainnya akan ikut. Maka sebaiknya kita konsultasi kepada orang pintar. Berangkatlah ke Madinah menemui orang pintar. Orang pintar itu kemudian memberikan saran, kesimpulannya, ringkasnya cerita, untuk mengganti dengan menyembelih 100 ekor unta. Sebagai pengganti, tidak disembelihnya ayah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan nadarnya terlaksana. Akhirnya 100 unta dipotong oleh Sayyid Abdul Muttalib.
Selamatlah ayah beliau sehingga menjadi sampai dewasa, menikah dengan Siti Aminah, melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kisah yang pertama itu menegangkan selalu peristiwa itu. Kalau membaca kisahnya itu menegangkan betul. Nah, yang kedua ini adalah peristiwa yang menyesatkan. Para orientalis, orang yang paham tentang Islam, paham tentang Kanjeng Nabi, tetapi berusaha mencari titik lemah dari kisah-kisah itu dan mengangkat, membesarkan isu itu. Yaitu sebuah kisah yang menjelaskan bahwa Nabi itu pernah berusaha untuk bunuh diri. Kalau di kalangan orientalis dan yang anti-Islam ini diyakini betul. Tetapi di kalangan ahli sejarah tarikh Islam tidak diakui. Itu meskipun itu tidak ditutupi, tetapi tidak menjadi bagian dari cerita yang perlu untuk dijelaskan. Nah, karena serangan melalui medsos hari ini itu demikian besar dan gencarnya, ada beberapa orang yang kemudian goyah keimanannya. Apakah betul Kanjeng Nabi itu pernah berusaha untuk bunuh diri? Saudara-saudara, ini persoalan hadis. Saya tidak akan menjelaskan menurut ilmu hadis karena mungkin akan rumit untuk dipahami orang awam, tapi saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Hadis yang menjelaskan Nabi pernah akan bunuh diri itu ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, yaitu di Sahih Bukhari bab Kitabut Ta'bir nomor 6982, yang kitab Ta'bir, lalu subjudul babnya itu tentang Al-Wahyur Ru'ya As-Salihah, wahyu sebagai mimpi yang salihah, benar. Hadisnya panjang sekali, hampir menyita 2/3 dari satu halaman hadis Sahih Bukhari. Padahal biasanya satu halaman itu bisa berisi 4 hadis, 5 hadis, 6 hadis. Ini satu hadis 2/3 halaman menyita. Saya tentu tidak akan membacakan keseluruhan hadis itu, tapi hadis ini itu dari Siti Aisyah. Saya akan bacakan awal dan akhirnya. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Laits an Ugail, an ibni Syihab, wa haddatsani Abdullah ibnu Muhammad, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Mu'mar, qala Zuhriyu, fa akhbarani Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi kuncinya adalah di Az-Zuhri yang mendapatkan kabar dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Az-Zuhri, qala Az-Zuhri, karena di sini qala Az-Zuhri. Tokoh aktornya adalah Az-Zuhri. Ya, yang mendengar dari Urwah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya panjang. Ini mengisahkan tentang permulaan wahyu yang turun kepada Kanjeng Nabi. Nah, kita semua sudah paham tentang kisah turunnya wahyu itu, ya kan? Nabi ketakutan, kemudian Nabi datang pulang ke rumah kepada istrinya, beliau minta diselimuti, zambiluni, diselimuti, kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah, kemudian ditanya oleh Sayyidah Khadijah, lalu menceritakan apa yang dialami di Gua Hira. Siti Khadijah itu punya sepupu yang bernama Waraqah. Waraqah ini seorang Nasrani, tetapi bukan sembarang orang. Dia menulis kitab yang bersumber dari Injil. Orang pinter. Nah, ngerti tentang Injil, Waraqah, sepupu Sayyidah Khadijah. Kemudian apa kata Waraqah setelah mendapatkan cerita yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi? Kata Waraqah, itu adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Seandainya aku menangi engkau, maka aku akan membantu engkau, karena engkau akan dimusuhi oleh orang-orang. Sampailah kepada kalimat, nah ini saya akan bacakan kata kuncinya di sini. Wa fataral wahyu fatratan hatta hazinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma balaghana husnan ghadam minhu miraran kaya taraddam min ru'usi syawahikil jibal wa kullama awfa bi dirwati jabalin likai yulqiya minhu nafsahu tabaddalahu Jibril faqala ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan, dan seterusnya.
panjang lagi. Nah, setelah Nabi menerima wahyu yang pertama, itu kan terjadi kevakuman. Lama sekali malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang kedua, itu lama sekali. Di situ ada kevakuman wahyu, Nabi sedih. Ada rasa rindu. Meskipun di awal itu takut, tetapi kemudian ada rindu. Beliau tidak pernah berhenti untuk berkhalwat, naik ke Gua Hira, naik ke gunung. Ada rasa rindu, maka muncul rasa sedih. Rasa rindu yang tidak terpenuhi, muncullah kesedihan manusiawi. Ya, muncul sedih. Nah, kemudian Az-Zuhri, aktor tokohnya tadi itu adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in ada generasi setelah sahabat. Dia mengatakan wa fataral wahyu fatratan hatta hazinan Nabi SAW. Kemudian wahyu itu terputus, vakum, sehingga Kanjeng Nabi sedih. Nah, kemudian dia melanjutkan fi ma balaghana husnan ghadan dan seterusnya. Kami mendapatkan kabar kesedihan Nabi sampai Nabi itu berusaha untuk meloncat dari gunung karena saking kepenginnya ketemu malaikat Jibril lagi tapi tidak kesampaian. Beliau berusaha untuk melompat, dan setiap kali beliau berusaha untuk bunuh diri melompat, malaikat Jibril lalu datang, ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan. Kemudian malaikat Jibril berkata, hai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah yang sebenar-benarnya. Ada dua hal. Yang pertama, kalimat ini, meskipun ini ada di dalam Sahih Bukhari, para ulama sudah lama membahas tentang ini. Saya termasuk bagian dari ulama yang berpendapat yang pertama, Az-Zuhri tabi'in itu mengatakan fima balaghona. Jadi selain menceritakan apa yang diucapkan oleh Siti Aisyah yang dia dengar dari Urwah, ya, itu dia juga mendapat kabar kesedihan yang menyebabkan Nabi akan meloncat dari gunung. Lah, dia mendapatkan kabar itu nggak jelas dari siapa. Bukan kalimat Sayyidah Aisyah yang menjelaskan tentang runtutan peristiwa turunnya wahyu, kemudian sampai dengan prediksi dari Waraqah bin Nawfal dan seterusnya. Enggak. Ada tambahan kalimat fima balaghona. Kalau saja kalimatnya begini, kalau saja kalimatnya wa fatarul wahyu fatratan hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam huznan. Hatta kalau saja kalimatnya sehingga Nabi sedih, sangat sedih, mungkin itu masih rangkaian kalimat yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi di dalam teks ini wa fatarul wahyu fatratan hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balaghona huznan hodan dan seterusnya. Nah, kalimat ini pertama, hadis ini dengan tambahan kalimat ini itu menyelisih dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis ini disebut dengan syadzul hadis. Artinya hadis ini menyelisih dengan hadis lain yang juga sahih. Jadi tidak benar. Tidak benar kalau Nabi pernah melakukan usaha bunuh diri. Itu adalah rekayasa kalimat yang disampaikan oleh Az-Zuhri, yang dia nggak menjelaskan dari mana dia dapat kabar itu. Fima balaghana, itu dia ada kabar yang sampai kepada dia yang menjelaskan tentang peristiwa itu. Saya ingin menambahkan penjelasan dengan mengutip apa yang ditulis oleh Al-Barzanji. Saya akan bacakan secara singkat apa yang ada di dalam Al-Barzanji. Saudara-saudara, kita sudah banyak yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW ketika berusia 4 tahun itu masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, kemudian dibelah dadanya, dibersihkan. Kalimat di dalam Al-Barzanji wa syakkal malaka, 2 malaikat. Sadrahu asy-syarif ladaiha wa akhraja minhu alaqatan damawiyah
wa azala minhu hadda syaitan wa bithalji ghasalah wa mala'ahu hikmatan wa ma'aniya imaniyah thumma khatahu wa bi khatimin nubuwati khatamahu. Yang kedua yang ada di dalam Maulid Simtud Duror, saya akan bacakan. Fa'atja'uhu alal ardi idja'a tashrif wa syakku batnahu syakkan latif thumma akhraju min qalbi ma akhraju wa auda'uhu fihi min asraril ilmi wal hikmati ma auda'uhu wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Saudara-saudara, bagaimana mungkin seorang Nabi yang sejak usia 4 tahun dadanya sudah dibelah, kemudian penyakit hati sudah dibersihkan, gangguan godaan yang setan bisikan setan yang akan membuat keimanan beliau goyah itu sudah dihilangkan, diganti dengan ilmu, kesabaran, kebijakan. Tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin seorang nabi yang usia 4 tahun sudah hatinya sudah dibersihkan sesuci-sucinya, dipenuhi dengan ilmu, hilm, sabar, imani dan seterusnya seperti yang dijelaskan di dalam dua kitab Maulid ini. Kok tiba-tiba masih tergoda oleh bisikan setan? Semua bisikan setan yang akan muncul di dalam hatinya sudah dibersihkan, dihilangkan semua. Bunuh diri itu tidak mungkin kalau tidak bisikan setan. Jadi itu bertentangan dengan peristiwa dan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa dibelah dadanya beliau oleh 2 malaikat yang hadus setan sudah dihapuskan, dihilangkan. Oleh karena itu, hati-hati kalau mendengar atau mengikuti narasi yang menjelaskan tentang Nabi bunuh diri. Lihatlah itu, orang-orang yang nggak suka kepada Islam, dia mengatakan, lihatlah itu, nabinya orang Islam itu pernah mau bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan penjelasan malam hari ini kita menjadi semakin yakin bahwa peristiwa itu tidak terjadi sebenarnya. Artinya spekulasi. Kalau orang manusia biasa sedih, bisa saja bunuh diri. Ya, bisa saja. Makanya hati-hati, jangan selalu sedih. Ya, kalau orang gembira tidak mungkin bunuh diri lah, nggak mungkin. Maka bergembiralah terus ya, senyum, itu kan tanda orang gembira. Ya, tapi jangan tidak ada orang senyum sendiri, terlalu gembira itu namanya bahaya malahan. Kalau manusia biasa mungkin, tapi Kanjeng Nabi tidak mungkin. Usia 4 tahun sudah dibersihkan sebelum akil balik, ya, oleh 2 malaikat. Jadi ini tidak masuk akal, artinya tidak rasional. Dengan apa? Tadi saya tambahkan, kalau tadi ini hadis syad, artinya menyelisih dengan hadis-hadis lain, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Ahmad. Ulama-ulama juga jumhur mengatakan itu hadis dhaif atau bahkan maudhu. Hadis ini mu'allak, hadis ini maqtu', hadis ini ahad, karena tidak ada hadis lain yang diriwayatkan Al-Azhuri yang bersifat sahih dan seterusnya. Mursal, jelas, karena hanya sampai ke tabi'in, tidak sampai ke sahabat, apalagi langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.